Alhamdulillahirabbil alamin. Sobahul khair. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih selalu diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu kembali dalam mempelajari pelajaran matematika. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengenal pecahan ya, mengenal materi tentang pecahan. Nah, yang sebelumnya di SD kalian pasti sudah mengenal tentang pecahan. Ya, pada pertemuan kita kali ini Bapak akan mengenalkan kembali apa itu pecahan kepada kalian. Nah, sebelum memulai kegiatan kita kali ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih mudahnya kalian dalam mempelajari pengenalan pecahan, maka saksikan video berikut ini. Anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan pecahan. Pernahkah kamu melihat dan melakukan hal ini? Nah, membelah jeruk menjadi dua bagian ya, atau melihat ukuran gelas jus, atau juga membagi sebuah lingkaran menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama jeruk itu kalau seandainya kita belah menjadi, ternyata di sini ada dibelah ya, ketika jeruk dibelah menjadi dua bagian, ternyata ada bagian-bagian jeruknya ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jika kita tandai salah satunya maka ini menjadi 1/8. Nah, lalu bagaimana ini ya? Nah, 3 itu adalah 3/3, artinya 3 di sini volume ya, volumenya itu sebanyak 3, biasanya mililiter ya. Nah, dari jumlah 3 berarti sampainya 3/3 atau sama dengan 1 ya, kita anggap dia menjadi satu keseluruhan. Nah, atau kalian pernah melihat ini ya, pizza yang dibelah-belah menjadi beberapa bagian ya, lalu jagung yang dibelah menjadi beberapa bagian juga, dan lainnya ya. Nah, apakah itu semuanya? Nah, kita ambil contoh tadi ya, 1/8. 1/8, 1 itu disebut pembilang, sedangkan 8 disebut penyebut. Nah, inilah yang berkaitan dengan kehidupan kita dalam keseharian mempelajari tentang pecahan. Nah, apa itu pecahan? Pecahan adalah satu bagian utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian yang besar. Ya, tadinya satu kesatuan utuh, lalu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Atau bilangan pecahan juga dapat dikatakan suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Ingat, kalian tentunya di SD sudah mempelajari apa itu A per B ya. Jadi A dan B itu adalah merupakan bilangan bulat. Nah, yang merupakan bilangan bulat di mana B-nya itu bukan merupakan bilangan 0 ya. Bukan bilangan 0 ya. Dan B adalah faktor dari A. Faktor ya, faktor dari A. Artinya bisa juga merupakan perkaliannya ya dari si A. Nah, pembilang adalah bilangan yang dibagi, sedangkan penyebut adalah bilangan yang membagi. Ingat di situ ya, pembilang selalu ada di atas, penyebut selalu ada di bawah. Nah, bilangan-bilangan seperti 1/8, 1/2, 2/6, 4/6 dan juga 3/3 itu disebut juga sebagai pecahan murni. Artinya ya, di bagian atasnya selalu lebih kecil atau juga sama dengan ya dengan bagian penyebutnya. Itulah yang disebut dengan pecahan murni. Jadi pecahan murni adalah apa? Pecahan dengan pembilang dan penyebut yang merupakan bilangan bulat dan berlaku pembilang kurang dari penyebut ya. Jadi diingatkan lagi ya, pembilangnya kurang dari penyebut, atau juga ya pembilangnya bisa sama dengan penyebutnya. Oke, kita lanjut. Macam-macam pecahan. Nah, di SD kalian sudah mengetahuinya. Bapak anggap kalian sudah paham ya. Ingat, macam-macam pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa ya, contohnya adalah 1/2, 3/5, 4/7.
Lalu yang B, pecahan campuran, contohnya adalah 1, 1/2, 2, 1/4. Yang C, pecahan desimal adalah contohnya 0,5. Nah, selalu dibatasi dengan koma ya. Sedangkan pecahan campuran itu bilangan bulat yang diiringi dengan pecahan ya. Nah, yang keempat yaitu persen. Bagaimana persen? Persen itu adalah bilangan yang selalu menggunakan tanda persen ya. Ini tanda persen atau per 100 ya. 25% artinya sama dengan 25/100. Lalu yang kelima adalah per mil. Apa itu per mil? Nah, per mil itu adalah pecahan dari persen juga ya, tapi per mil itu adalah pecahan atau bilangan yang memiliki per 1000 ya. Kalau tadi persen adalah per 100, per mil itu adalah per 1000. Contohnya 12 per mil, 66 per mil. Jadi ya, tanda bilangan, tanda ini ya, tanda lambang ini dikatakan per mil. Jadi kalian perlu ingat, per mil memiliki tanda 2 bulatnya ya di bagian bawah persennya ya. Nah, lalu bagaimana pecahan senilai? Nah, pecahan senilai kita bisa cari ya. Nah, pecahan senilai itu adalah apa? Pecahan yang memiliki nilai yang sama. Nah, seperti contoh 1/2 itu sama dengan 2/4 ya. Bapak yakin kalian sudah pernah juga belajar di SD waktu kalian kelas 4 dan juga kelas 5 ya. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Nah, untuk memperoleh pecahan senilai bagaimana caranya? Nah, kita bisa lihat misalkan 1/2. 1/2 untuk menjadi 2/4 seperti apa? Maka dikalikan dengan faktor 2/2 ya. Lalu 1/2 ingin jadi 3/6, maka dikalikan 3/3 ya. Masing-masing pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan faktor 3. Lalu bagaimana dengan 4/8? Masing-masing sama juga ya. 1/2 maka dikalikan faktornya dengan 4/4. Nah ya, dan sebaliknya bagaimana jika 4/8 ingin dijadikan setengah? Artinya menjadi lebih kecil, maka harus dibagi masing-masing seperti contoh yang sudah kalian lihat ini. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana bilangan pecahan pada garis bilangan? Nah, pada garis bilangan pecahan itu tetap hampir sama seperti bilangan bulat ya. Nah, bilangan pecahan terletak di antara dua bilangan bulat. Ingat, di antara dua bilangan bulat. Jarak antara dua bilangan bulat yang terdekat ya, yang berdekatan dibagi 2, maka garis bilangannya menjadi seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sini 0 tengah ya. 1 karena dia dibagi 2 berarti setengah ya. Nah, setengah dari 1 adalah 1/2. Setengah dari 2 dan 1 antaranya adalah 3/2 dan seterusnya ya. Nah, sedangkan untuk negatifnya semakin ke kiri juga semakin kecil. Ingat ya, ke kanan tetap berlaku seperti bilangan seperti bilangan bulat biasa ya. Makin ke kanan makin besar, makin ke kiri makin kecil ya. Nah, namun pada contoh kali ini kalian bisa lihat ya, jika dibuat di sini misalkan 0/8, 0/8 artinya sama saja 0. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini sampai 8/8. 8/8 artinya sama dengan 1 ya. Jadi dibagi 8 bagian dari 0 sampai ke 1 ya, dibagi menjadi 8 pecahan di sini ya. Dimulai dari 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 dan seterusnya. Nah, jika kita buat pembilangnya senilai ya, jika ingin dibuat menjadi senilai maka 4/8 ini sama dengan setengah, 2/8 ini sama dengan 1/4 dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana membandingkan dua pecahan? Nah, membandingkan dua pecahan sebagai contoh ya, kalian bisa lihat di sini 1/4 lebih kecil dari 3/4 atau 3/4 lebih besar dari 1/4 ya. Nah, bagaimana sih caranya? Kita lihat ya, kalau kita nilai 1/4 ya menggunakan garis bilangan sebelumnya di sini ya, 1/4 atau 1/8 pasti lebih besar daripada 4/8. Atau nih di sini 1/4 dengan 3/4, maka 1/4 dengan 3/4 itu adalah nilainya lebih kecil daripada 3/4 ya, seperti bilangan biasa. Contoh dari penyebut yang tidak sama bagaimana? Nah ya, untuk penyebut yang sama kita masih mudah dalam membandingkan dua pecahan. Nah, bagaimana pecahan yang penyebutnya tidak sama dibandingkan? Maka kalian
harus mencari dengan cara apa ya? Cara jawabnya misalkan di sini contoh ya, dari pasangan berikut manakah yang lebih besar antara 2/3 dan 3/4. Maka lagi-lagi kalian harus mencari ya, mencari siapa? Mencari KPK dari 2 dan 3. Penyebutnya disamakan. Ternyata KPK-nya adalah 12. Maka kita bisa dapatkan ya dikalikan 4 supaya 3-nya itu menjadi 12. Nah, sehingga didapatlah 8/12 dan juga 2/3 menjadi 9/12. Dengan demikian dapat dinyatakan 8 dengan 9 adalah lebih kecil 8 ya. Karena 8 lebih kecil atau lebih kurang dari 9 ya, 8 kurang dari 9, maka dapat dinyatakan bahwa 8/12 lebih kecil daripada 9/12 atau 9/12 lebih besar daripada 8/12. Atau juga ya, pecahan di antara dua pecahan. Bagaimana caranya? Nah, artinya adalah sisipan di sini ya. Di antara dua pecahan yang tidak senilai selalu dapat ditemukan pecahan yang nilainya di antara dua pecahan tersebut. Tentukan sebuah pecahan di antara 5/8 dan 3/4. Ini sebagai contoh. Nah, langkah pertama adalah bagaimana menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut ya. Nah, begini caranya. 5/8 dan 3/4 ya. Maka 5/8, 8 dan 4. Berarti kita bisa menyamakan penyebutnya cukup hanya dengan menggunakan KPK-nya. Nah, KPK dari 8 dan 4 adalah 8, berarti 5/8 tidak akan berubah ya. Sedangkan 3/4 berubah menjadi 3/4 dikali 2/2 yaitu 6/8. Antara 5/8 dan 6/8 berarti ada sisipan ya. Sisipannya seperti apa ya? Karena belum diperoleh pecahan yang dimaksud, maka masing-masing penyebutnya diperbesar lagi sehingga diperolehlah ya seperti ini. Nah, 5/8 ya dan 6/8 itu antara 5 dan 6 sisipannya terlalu jauh, maka ya terlalu dekat maksudnya ya. Nah, jadi 5/6. Nah, 5 dan 6 berarti di antara 5 dan 6 itu belum ada ya nilai yang dapat kita ambil, maka diambillah nilainya diperbesar lagi ya untuk pecahannya tersebut. Masing-masing dikalikan 2 saja cukup ya, sehingga didapat 10/16 dan 12/16. Nah, antara bilangan 10 dan 12 kita sudah tahu tengah-tengahnya pasti adalah bilangan 11 ya, berarti didapatlah 11/16 untuk nilai sisipan dari pecahan tersebut ya. Semoga kalian paham sampai sini ya untuk nilai pecahan di antara dua pecahan tersebut. Jadi jika ditanyakan ya pecahan di antara dua pecahan lainnya antara 5/8 dan 3/4 adalah 11/16. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana mengubah bentuk suatu pecahan ke pecahan lainnya? Nah, kita lihat di sini Bapak misalkan buat ya sebagai contoh pecahan biasa menjadi persen. Ya, ada dua cara. Yang pertama yaitu kalian cukup mengkalikannya saja dengan 100%. Ya, artinya setengah dikali 100 berarti 50%. Ya, beri tanda persennya. Lalu yang kedua misalkan sebagai contoh 1/4 dikalikan 100%, artinya sama saja tinggal 25%. Artinya ya 100 kali 1, 100 dibagi 4, 25. Atau cara keduanya seperti apa? Cara keduanya misalkan ya kita bisa tahu, kalian ingat konsep awal tadi yang Bapak bilang bahwa persen adalah per 100. Maka jadikan setengah itu per 100. Nah, agar setengah menjadi per 100 berarti 2 dikali berapa supaya jadi 100? Maka dikalikan masing-masing 50. 50/100 artinya sama saja 50% ya. Begitu juga untuk 1/4. 1/4 supaya menjadi 100 berarti 4 dikalikan 25 agar menjadi 100 sehingga jadinya 25/100. Baik, kita lanjutkan untuk bagaimana mengubah bentuk persen ke pecahan ya. Nah, misalkan 20%. 20% jika kalian ubah berarti 20/100 ya. Diperkecil masing-masing dibagi 20 ya, sehingga menjadi 1/5. Lalu bagaimana per mil ke pecahan biasa?
maka per mil kepecahan biasa sebagai contoh misalkan ya, di sini ada 20 per mil, maka kita buat di sini menjadi 20 per 1000, yaitu sama dengan 2 per 100 ya, nolnya hilang ya di sini, atau diperkecil lagi menjadi 1 per 50, masing-masing dibagi 2 ya. Lalu yang B misalkan 55%. Nah, 55 per mil maksudnya ya. 55 per mil kalau kita buat di sini berarti menjadi 55 per 1000. Artinya masing-masing FEB-nya adalah dibagi 5. 55 dibagi 5 adalah 11, 1000 dibagi 5 adalah 200. Artinya 55 per mil jika dijadikan pecahan biasa menjadi 11 per 200 ya. Nah, pecahan yang diubah ke per mil ya, misalkan ya pecahan biasa dirubah menjadi ke per mil, kalian cukup buat 1 per 50 misalkan ya, menjadi dikalikan 1000 sehingga didapatlah 1000 dibagi 50 yaitu 20 ya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ke pecahan biasa menjadi desimal. Nah, untuk pecahan biasa menjadi desimal ya, kalian perlu ingat bahwa pecahan biasanya itu lebih dekat ke perkalian puluhan berapa, apakah ratusan, apakah sepuluhan, ataukah peribuan. Nah, untuk penyebutnya ya, nah seperti contoh misalkan 1 per 2. Nah, 1 per 2 itu lebih dekat ke puluhan 10 ya, berarti masing-masing kita kalikan 5 per 5 sehingga didapatlah 5 per 10. Nah, artinya 0, 1 di sini ya, karena dia 10 ya, nolnya adalah 1, berarti mewakili koma di belakangnya menjadi 1 ya. Jadinya satu angka di belakang koma, berarti 5 per 10 sama saja 0,5. Yang kedua, bagaimana dengan seperempat? Nah, seperempat lebih dekat ke 100 karena jika dikalikan 5 menjadi 20 ya. Jika dikalikan supaya mendekati 10 tidak bisa, sehingga lebih dekat ke 100. Jadinya seperempat dikalikan dengan 25 per 25, artinya sama saja 25 per 100. Nah, 25 per 100 sama dengan 0,25 ya, sehingga didapatlah di sini ya 1 per 4 sama dengan 0,25. Bagaimana desimal ke pecahan biasa? Nah, untuk desimal ke pecahan biasa ya, kalian kalikan sebaliknya ya. Kalau untuk 1 koma di belakang koma ya, 1 di belakang koma, 1 angka di belakang koma, berarti kalian masing-masing kalikan dengan 10 per 10 menjadi 5 per 10 menjadi 1 per 2 atau 1,4 misalkan dikalikan, karena 1 angka di belakang koma ya, 10 per 10 berarti 14 per 10. Nah, 14 per 10 diperkecil menjadi 7 per 5. Lalu bagaimana jika 2 angka di belakang koma? Maka kalian harus kalikan 100 per 100. Lalu 3 angka? Nah, 3 angka juga sama, kalian harus kalikan 1000 per 1000 ya. Seperti itu untuk mengubah desimal ke pecahan biasa. Lalu bagaimana pecahan desimal ke persen? Nah, pecahan desimal ke persen kalian cukup kalikan ya, lagi-lagi dengan cara kalikan 100 saja, sehingga 0,4 di sini kali 100 adalah 40%. 0,7 ya, kalian kalikan 100 sehingga jadi 70%. Pecahan desimal ke persen dengan cara kedua bagaimana? Nah, ini dia ya, kalian bisa mengubah nih. Yang pertama tadi adalah mengubah ke bentuk pecahan biasa dulu ya, 4 per 1000, 4 per 10 kali 100 ya, jadi 40. Nah, cara yang kedua nih ya, kalian langsungkan saja 0,5 kalau kalian kalikan 100 udah pasti langsung 50 ya. Jika belum mengerti pakai cara pertama boleh, jika sudah mengerti langsung saja boleh pakai cara kedua ya. Baiklah, sampai situ dulu ya perjumpaan kita kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan kita selanjutnya. Bapak harapkan apa-apa yang sudah Bapak jelaskan kalian dapat mengerti dengan baik. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kalian sudah mendengarkan video yang tadi Bapak putarkan. Ya, tentunya kalian semua pastinya dapat ya memahami apa ya yang sudah Bapak jelaskan tadi.
Bapak sudah flashback ya mengenai materi yang sebenarnya pada materi SD sudah kalian pelajari. Namun pada kesempatan kali ini Bapak akan berupaya mengenalkan kembali ya bagaimana apa itu pecahan ya, bagaimana bentuk pecahan, macam-macam pecahan, dan juga bagaimana cara mengubah pecahan ya ke dalam bentuk pecahan lainnya. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian yaitu berupa tugas quiz di Google Form ya. Nah, yang menarik pada kesempatan kali ini adalah Bapak membuat tugas dengan memberikan kalian nilai dan juga sertifikat ya. Jadi siapa yang bisa mengerjakan tugas ini maka akan mendapatkan sertifikat yaitu kemampuan dalam pengenalan pecahan ya. Tentunya kalian inginkan ya sertifikat yang kalian miliki akan banyak ya. Nah, pada kesempatan kali ini tugas untuk matematika kali ini Bapak memberikan sertifikat berupa pengenalan matematika dalam materi pecahan. Nah, untuk itu jangan sampai lupa kalian mengerjakan tugasnya. Ingat, yang mendapat nilai sertifikat ini hanyalah siswa yang di atas KKM yaitu 70 ya, 70 KKM kita. Nanti kalian sertifikatnya akan masuk langsung ke email kalian masing-masing. Ya, kita tutup perjumpaan kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.